Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang dinamika konflik dalam organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Nurhaliza, yang kedua ada saya sendiri yaitu Putri Firdaus, yang ketiga Toyati, yang keempat Nadia Putri Amelia, yang kelima ada Ita Dwi Rizky, dan yang keenam ada Deden Samsin. Konteks pembahasan yang pertama adalah definisi konflik, yang kedua adalah jenis dan penyebab konflik, yang ketiga ada manajemen konflik, yang keempat ada konflik styles, yang kelima ada mediator, dan yang terakhir ada studi kasus. Definisi konflik. Konflik merupakan suatu keniscayaan bagi sebuah organisasi atau kelompok yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki latar belakang, karakter, pemikiran, dan pandangan yang berbeda-beda, atau dengan kata lain karena keharusan membagi sumber daya yang langka di antara mereka atau keharusan bekerja bersama-sama, sedangkan mereka berbeda tingkat tujuan, nilai-nilai, ataupun persepsi. Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Jenis dan penyebab konflik. Jenis konflik: 1. Konflik dari diri individu. 2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama. 3. Konflik antar individu dan kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. 5. Konflik dalam organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Penyebab konflik yaitu: 1. Konflik yang bersumber dari dalam organisasi. 2. Konflik yang bersumber dari luar organisasi. Oke, jadi di sini saya bagian tentang manajemen konflik. Jadi yang pertama itu dalam manajemen konflik itu ada konflik dalam kelompok kerja. Konflik kelompok kerja dibagi menjadi 5, yaitu konflik antar bawahan di bagian yang sama, terus konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, terus konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda, terus konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, terus konflik antara pimpinan dari bagian yang berbeda. Yang kedua itu sumber konflik. Sumber konflik itu ada 4, yaitu dari faktor komunikasi, struktur tugas, faktor personal, dan faktor lingkungan. Faktor komunikasi itu sering terjadi, kadang salah kaprah antara yang ngomong dengan yang mendengarkan. Kemudian faktor yang struktur atau organisasi itu adanya kesenjangan atau ketidaktepatan penempatan pekerja tersebut. Terus faktor personal itu dari diri orang itu sendiri, entah itu orangnya baperan atau apa. Dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan, itu bisa dipengaruhi oleh fasilitas dan lain-lain. Yang kemudian yang terakhir itu pendekatan. Pendekatan itu ada stimulasi konflik, terus pengendalian konflik, dan penyelesaian dan penjelasan konflik. Dalam stimulasi konflik ini dijelaskan bahwa pendekatan tersebut menstimulan orang yang berkonflik, entah itu diberi gaji tambah or apapun, sehingga orang tersebut tidak konflik lagi dengan orang lain. Nah, kemudian itu pengendalian konflik. Jadi pengendalian konflik itu lebih ke ketua ketua perusahaan lah, bisa disebut ketua perusahaan harus mengendalikan konflik tersebut antara dua orang bawahannya ini. Terus penyelesaian dan penjelasan konflik. Penyelesaian ini bisa kita simpulkan atau bisa dilakukan oleh ketua konflik, yaitu memanggil kedua orang yang konflik atau lebih dan mendudukkan mereka dan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Sekian, terima kasih. Tipe manajemen konflik yang harus diketahui. Dalam manajemen konflik, ada beberapa tipe yang digunakan untuk
untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ada 6 macam tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama, accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun, tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Yang kedua ada avoiding. Avoiding adalah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Yang ketiga ada compromising. Berbeda dengan accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Separasi artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Atrasi artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, tapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Menyogok merupakan memberikan imbalan pada pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tetapi tergantung pihak masing-masing yang menyelesaikannya. Yang keempat ada collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Yang kelima ada competing. Competing adalah cara yang digunakan untuk mengarahkan pihak yang terlibat konflik, bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti ada kalah dan ada yang menang. Yang keenam ada conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mediator dalam konflik. Langkah penyelesaian sengketa dengan mediasi yang pertama yaitu penyampaian kehendak pihak yang bersengketa. Yang kedua, deskripsi situasi dan identifikasi perkara. Yang ketiga, pemetaan masalah dan membingkai ulang permasalahan atau penengah. Yang keempat, menghasilkan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima, evaluasi dan pemilihan alternatif-alternatif tuntutan. Dan yang terakhir, merumuskan kesepakatan. Studi kasus. Contoh permasalahan. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antar atasan dengan karyawan, adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan upah atau gaji karyawan. Namun pihak perusahaan belum memberitahukan kepada karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil keputusan sendiri yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh lainnya dari konflik yang relatif besar yakni antara karyawan dengan manajemen. Secara kasat mata kita bisa ikuti berita sehari-hari di media sosial. Di situ tampak konflik dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan kerja. Di dalam komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan antara individu akan sering terjadi. Permasalahan yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah komunikasi yang kurang baik. Sehingga cara mengatasi permasalahan dalam perusahaan harus benar dipahami oleh manajemen inti dari suatu perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul.
Permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan dengan karyawan atau karyawan dengan atasan yang terjadi karena masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dengan sistem yang terstruktur. Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan atau antara karyawan dengan atasan terjadi, maka akan mengakibatkan masalah-masalah besar yang tidak diinginkan perusahaan. Misalnya, terjadi demo oleh karyawan, bahkan hingga perlakuan mogok kerja oleh karyawan perusahaan. Sehingga yang harus dilakukan adalah menganalisis apa yang menyebabkan permasalahan tersebut hadir. Jenis konflik. Dari pembahasan permasalahan di atas, konflik dalam perusahaan PT Golden Castle merupakan jenis permasalahan yang rumit karena melebihi dari satu jenis permasalahan, yaitu yang pertama, konflik dalam diri individu. Hal ini terjadi karena para karyawan menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya, maka karyawan di PT Golden Castle marah dan melakukan demo karena tidak juga mendapatkan kepastian upah. Karena upah yang diberikan oleh perusahaan akan diturunkan besarnya. Oleh karena itu, mereka berontak dengan cara mendemo perusahaan. Kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Hal ini sering disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan seperti antara manajemen dan bawahan. Penyebab konflik. Penyebab permasalahan dalam perusahaan PT Golden Castle adalah tentang besarnya upah atau gaji karyawan yang akan diturunkan jumlahnya oleh perusahaan. Konflik ini merupakan konflik yang berasal dari dalam perusahaan karena 1. Keterbatasan sumber daya organisasi, 2. Minimnya pemasukan perusahaan, 3. Menurunnya keuangan perusahaan, 4. Gagalnya komunikasi, 5. Perbedaan sifat, nilai-nilai, dan persepsi, 6. Saling ketergantungan tugas. Konflik yang A yaitu konflik dalam kelompok kerja. Dalam PT Golden Castle, permasalahan ini muncul karena suatu kelompok kerja. Karyawan dengan karyawan yang lebih dari satu orang adalah suatu kelompok kerja. Karyawan dengan manajer juga termasuk dalam kelompok kerja. Mereka adalah satu tim dalam sebuah perusahaan di dalam PT Golden Castle. Secara garis besar, konflik dalam PT Golden Castle terjadi dalam beberapa keadaan, yaitu pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama, terus konflik bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, terus konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang berbeda, dan yang terakhir konflik antar pimpinan dan bagian yang berbeda. Terus dampak dari konflik tersebut yang pertama yakni menyebabkan pekerjaan perusahaan tidak berjalan atau terbengkalai, menyebabkan kinerja perusahaan terganggu karena adanya anggapan mementingkan diri sendiri. Terus dapat menyebabkan pemborosan waktu serta sumber daya lainnya karena hal-hal yang tidak terkait dalam tujuan perusahaan akan ikut muncul. Sumber konflik. Sumber permasalahan dalam perusahaan ini adalah faktor komunikasi karena para anggota atau karyawan dalam perusahaan PT Golden Castle tidak mau saling mengerti dan saling memahami dalam hal operasional penurunan upah karyawan. Karena karyawan berpikir perusahaan melakukan tindakan semena-mena, padahal mungkin kondisi keuangan PT Golden Castle kurang maksimal, sehingga perusahaan melakukan kebijakan penurunan upah untuk mengendalikan keuangan perusahaan agar perusahaan tidak bangkrut. B. Pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama adalah stimulasi konflik, yang kedua adalah pengendalian konflik, dan yang ketiga adalah penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dilakukan perusahaan agar permasalahan yang dihadapi dapat diterima secara ilmiah, namun harus tetap waspada agar konflik yang terjadi dapat dijadikan sebagai pencapaian perusahaan menuju yang lebih baik. Selain itu, penyelesaian konflik ini juga dapat dilakukan dengan meeting atau pengadaan pertemuan antara perwakilan karyawan dengan atasan dan meminta mereka untuk berunding serta melakukan kompromi untuk usaha lanjutan demi kebaikan perusahaan. Yang keempat adalah mediator. Langkah-langkah mediasi dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, penyampaian kehendak pihak yang bersangkutan dalam konflik. Yang kedua, deskripsi situasi dan identifikasi perkara. Yang ketiga, menghasilkan alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga untuk alternatif masalah ini bisa dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, membentuk sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya, membuat papan pengumuman atau menyiarkan pengumuman melalui loudspeaker. Yang kedua, membuat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan agar menjadi lebih harmonis. Misalnya, membuat pertemuan atau meeting rutin untuk membahas masalah perusahaan, apa yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keuangan perusahaan. Karena dengan cara ini, karyawan
dan atasan akan lebih intens dan mengurangi permasalahan dalam lapangan. Yang ketiga, memberi pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan juga karyawan. Pelatihan ini akan berdampak dalam pengetahuan dan ilmu yang baru untuk setiap individu dalam organisasi dalam meminimalisasi masalah dalam hal komunikasi. Biasanya, masalah timbul karena lingkungan yang kurang kondusif di suatu perusahaan. Misalnya, kurangnya kondisi cahaya atau sirkulasi yang kurang baik, serta temperatur ruangan yang tinggi sangat mungkin dalam peningkatan emosi seseorang. Jadi, selain dalam person, dari lingkungan juga harus diperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.